so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan, kepemimpinan ialah suatu metode mempengaruhi dan potensi, mengkoordinir serta menggerakkan seluruh anggota organisasi dalam dunia pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang efisien dan efektif demi terciptanya tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan merupakan terjemah dari leadership yang berasal dari leader yang artinya kepemimpinan, ketua, kepala, menurut Guest dan Starley. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi orang guna menciptakan satu komitmen total, diinginkan dan sukarela terhadap pencapaian tujuan organisasional atau melebihi pencapaian tersebut. Kepemimpinan pendidikan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan orang lain yang ada hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dalam pengajaran. Hubungan kepemimpinan dengan pendidikan yaitu kepemimpinan dalam lembaga pendidikan dapat disebut sebagai seseorang yang memegang otoritas yang menentukan perkembangan lembaga pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan yang profesional, seorang pemimpin dituntut mampu melakukan perubahan yang bersifat pengembangan dan penyempurnaan. Pentingnya kepemimpinan dalam pendidikan itu yaitu 1. Membantu masyarakat menetapkan tujuan pendidikan, dan yang kedua memperlancar proses belajar dan mengajar sehingga lebih efektif, dan yang ketiga menyusun kesatuan organisasi yang produktif, dan yang keempat mengkreasikan iklim pengembangan dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan. Dalam tingkatan pra-ilmiah, kepemimpinan itu disandarkan kepada pengalaman, intuisi, dan kecakapan praktis. Kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan seseorang sebagai anugerah Tuhan. Karena itu dicarilah orang yang mempunyai sifat-sifat istimewa yang dipandang sebagai syarat suksesnya seorang pemimpin. Dalam tingkatan ilmiah, kepemimpinan itu dipandang sebagai suatu fungsi, bukan sebagai kedudukan atau pembawaan pribadi seseorang. Maka diadakanlah suatu analisa tentang unsur-unsur dan fungsi yang dapat menjelaskan kepada kita syarat-syarat apa yang diperlukan agar pemimpin dapat bekerja secara efektif dalam situasi yang berbeda-beda. Pandangan baru ini membawa perubahan besar. Cara bekerja dan sikap seorang pemimpin dipelajari, cara melatih pemimpin diubah. Hasil berbagai penyelidikan menjelaskan bahwa terdapat perubahan dalam konsepsi mengenai sifat kepemimpinan. Karena itu, maka kepemimpinan dipandang sebagai suatu fungsi, bukan sebagai suatu kedudukan atau kepribadian. Jarak antara pemimpin dan yang dipimpin makin dekat. Status pemimpin yang dipimpin pada waktu dan kesempatan lain dapat berganti. Terbukti dalam banyak kesempatan dan situasi bahwa kelompok dapat bekerja dengan lebih efisien dan kooperatif. Bila fungsi pemimpin terbagi antara banyak anggota, setiap orang dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mengejar cita-cita bersama. Hasil penyelidikan yang lain ialah kesadaran bahwa kelompok itu merupakan suatu organisasi yang tumbuh dan dinamis, yang memerlukan pimpinan yang berbeda dalam setiap tingkat perkembangannya. Setiap kelompok dalam permulaannya bagaikan seorang anak kecil yang memerlukan bimbingan dari orang tuanya atau pemimpinnya. Diperlukan bantuan untuk menetapkan tujuan, mengatur tugas pekerjaan, mengkoordinasikan usaha tiap anggota, dan menghindarkan penyimpangan-penyimpangan. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Musuh utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja antara lain. 1. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Sedangkan yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok.
Yang kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Fungsi kepemimpinan pendidikan adalah untuk membina persaudaraan dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan antara lain otoriter, laissez-faire, demokratif, dan pseudo-demokratif. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain keterampilan dalam memimpin, dalam hubungan insan, dan dalam menilai. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan antara lain pendekatan sifat, keberlakuan, dan pendekatan situasi.